Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan karbon yang merupakan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme ekonomi. Saya Lukas Wandi Oktobero dari Program Studi Agribisnis. Latar belakang. Perubahan iklim merupakan salah satu masalah global terbesar saat ini. Aktivitas industri, kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil, dan deforestasi menjadi penyebab utama meningkatnya gas rumah kaca, terutama CO2. Dampaknya sangat serius. Pemanasan global, bencana lingkungan seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, dan kerusakan ekosistem. Diperlukan sistem pengurangan emisi karbon yang efektif, dan perdagangan karbon hadir sebagai solusi berbasis mekanisme ekonomi. Pengertian perdagangan karbon. Perdagangan karbon adalah mekanisme jual beli hak emisi karbon atau kredit karbon antara perusahaan atau negara. Dalam sistem ini, karbon diperlukan sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperdagangkan. Perusahaan atau negara yang berhasil mengurangi emisi di bawah batas yang ditetapkan dapat menjual kelebihan kuota mereka kepada pihak lain. Sebaliknya, pembeli adalah entitas yang melebihi batas emisi dan perlu membeli kredit untuk memenuhi target. Perdagangan karbon merupakan pendekatan ekonomi yang mengurangi pencemaran lingkungan. Konsep dasar dari perdagangan karbon, karbon bukan lagi sekedar polutan, tetapi komoditas ekonomi yang mendorong tanggung jawab lingkungan. Latar belakang munculnya perdagangan karbon. Kekhawatiran global atas pemanasan global dan perubahan iklim mendorong lahirnya perdagangan karbon. Emisi karbon skala besar yang dihasilkan manusia menyebabkan kenaikan suhu bumi secara signifikan. Kerangka kerjasama internasional seperti Protokol Kyoto 1997 dan Perjanjian Paris 2015 menjadi landasan penting. Perdagangan karbon hadir sebagai mekanisme fleksibel dan efisien untuk membantu negara dan perusahaan mencapai target pengurangan emisi. Gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang menyerap dan menahan panas matahari, menyebabkan efek rumah kaca yang menghangatkan bumi. Gas-gas utama meliputi karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. CO2 mendominasi karena dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, aktivitas industri, dan deforestasi. Semakin tinggi emisi gas rumah kaca, semakin parah dampak perusahaan iklim yang dirasakan. Data dari IPCC mengatakan CO2 menyumbang lebih dari 75% total emisi gas rumah kaca global dari aktivitas manusia. Konsep dasar perdagangan karbon. Perdagangan karbon bekerja dengan menetapkan batas emisi untuk perusahaan atau negara. Sistem ini menciptakan insentif ekonomi yang mendorong efisiensi dan adopsi teknologi ramah lingkungan untuk mencapai target pengurangan emisi. Batas emisi. Pemerintah atau badan internasional menetapkan batas maksimum emisi karbon yang boleh dikeluarkan oleh setiap perusahaan atau negara dalam periode tertentu. Kredit karbon, perusahaan yang berhasil mengurangi emisi di bawah batas dan menghasilkan kredit karbon, kredit ini dapat dijual kepada pihak lain sebagai komoditas ekonomi. Pembelian kredit, perusahaan yang melebihi batas emisi wajib membeli kredit karbon dari perusahaan lain untuk memenuhi kepatuhan regulasi dan menghindari sanksi. Mekanisme perdagangan karbon. Langkah 1. Penetapan batas emisi. Langkah 2. Perhitungan emisi perusahaan. Langkah 3. Pengurangan menghasilkan kredit. Langkah 4. Penjualan kredit karbon. Langkah 5. Insentif ekonomi mengurangi polusi. Jenis sistem perdagangan karbon. Terdapat dua sistem utama dalam perdagangan karbon yang digunakan secara global. Masing-masing memiliki pendekatan berbeda namun bertujuan sama, yaitu mengurangi emisi karbon secara efektif melalui mekanisme ekonomi. Cap and Trade, sistem yang menetapkan batas maksimum emisi, cap, bagi perusahaan atau negara. Kuota emisi dapat diperdagangkan antar pihak. Perusahaan yang emisinya di bawah batas dapat menjual kelebihan kuotanya. Carbon offset, sistem penyeimbangan emisi dengan mendukung aktivitas penyerapan karbon seperti penanaman pohon, reboisasi, dan penggunaan energi terbarukan. Kemungkinan kompensasi emisi yang dihasilkan. Tujuan bersama. Kedua sistem ini bertujuan mengurangi emisi karbon secara efektif. Cap and Trade fokus pada pembatasan langsung, sedangkan carbon offset
fokus pada kompensasi melalui aktivitas ramah lingkungan. Manfaat perdagangan karbon. Perdagangan karbon memberikan manfaat ganda bagi lingkungan dan ekonomi. Sistem ini tidak hanya mengurangi polusi, tetapi juga menciptakan insentif ekonomi untuk praktik bisnis yang berkelanjutan. Lingkungan. Perdagangan karbon membantu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Dengan mekanisme ini, pemanasan global dapat diperlambat dan dampak perubahan iklim seperti bencana alam dapat diminimalisir. Ekonomi. Mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Memberikan nilai ekonomi pada kegiatan konservasi lingkungan seperti pelestarian hutan dan reboisasi. Keberlanjutan. Menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Membuka peluang investasi baru di sektor energi, terbarukan, dan teknologi hijau untuk masa depan yang berkelanjutan. Dampak positif perdagangan karbon. Perdagangan karbon memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan ekonomi. Melalui mekanisme ini, perlindungan lingkungan dapat terwujud dengan berkurangnya polusi udara. Nilai hutan dan ruang hijau meningkat karena perannya dalam penyerapan karbon, membuka peluang investasi baru di sektor energi terbarukan, dan teknologi hijau yang menguntungkan semua pihak. Adapun 3 dampak utama, yaitu lingkungan bersih. Perlindungan lingkungan melalui pengurangan polusi udara dan emisi berbahaya. Kedua, nilai hutan. Peningkatan nilai ekonomi hutan dan ruang hijau untuk penyerapan karbon. Ketiga, investasi hijau. Peluang investasi baru di energi terbarukan dan teknologi hijau. Dampak negatif dan kritik. Perdagangan karbon meskipun menawarkan solusi inovatif, tidak lepas dari kritik dan tantangan yang perlu diperhatikan. Beberapa pihak berpendapat bahwa sistem ini memungkinkan perusahaan besar untuk terus mencemari lingkungan selama mereka mampu membeli kredit karbon. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis tentang keadaan lingkungan. Pertama, kritik utama. Perusahaan besar dapat terus mencemari dengan membeli kredit karbon tanpa benar-benar dapat mengurangi emisi. Kedua, tantangan teknis. Pengukuran emisi karbon yang akurat sulit dilakukan, membuka potensi manipulasi data. Ketiga, ketimpangan global. Risiko ketimpangan antara negara maju dan perkembangan dalam pengelolaan lingkungan. Perdagangan karbon di Indonesia. Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat luas dan berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Sebagai paru-paru dunia, hutan Indonesia menjadi aset strategis dalam upaya global mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia sedang aktif mengembangkan pasar karbon untuk mendukung target pengurangan emisi nasional. Berbagai sektor dilibatkan dalam industri ini, termasuk kehutanan, energi, pertanian, dan perkebunan. Potensi ekonomi dari perdagangan karbon sangat besar sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Hubungan dengan pertanian dan agribisnis. Praktik pertanian ramah lingkungan memiliki peran penting dalam perdagangan karbon. Dengan mengurangi pembakaran lahan, dan pupuk yang efisien, pengelolaan limbah pertanian, dan penerapan sistem atmosfer. Sektor pertanian dapat mengurangi emisi karbon sekaligus meningkatkan penyerapan karbon oleh tanaman. Sektor pertanian dan agribisnis memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam pasar karbon, memberikan manfaat ekonomi bagi pertanian, sambil berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Tantangan perdagangan karbon. Pertama, kurangnya pemantauan emisi. Kedua, biaya teknologi ramah lingkungan tinggi. Tiga, kesadaran perusahaan dan masyarakat rendah. Keempat, penegakan hukum yang lemah. Kelima, butuh kolaborasi pemerintah, perusahaan, serta masyarakat. Kesimpulan, perdagangan karbon merupakan mekanisme efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pendekatan ekonomi yang memberikan insentif bagi perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan potensi hutan tropis yang luas, Indonesia memiliki peluang besar untuk berpartisipasi aktif dalam pasar karbon sambil menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Mekanisme karbon. Mekanisme jual beli hak emisi mengurangi gas rumah kaca melalui perubahan iklim. Manfaat ganda mendorong tanggung jawab perusahaan teknologi ramah lingkungan, konservasi hutan berkelanjutan. Potensi Indonesia.
Potensi besar Indonesia, kekayaan hutan tropis, peluang ekonomi hijau. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata dan kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih.